Di dalam Islam, pemimpin adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika dalam hal yang paling kecil saja, ketika melakukan perjalanan, ketika melakukan safar, maka perlu diangkat seorang pemimpin. Dan apalagi kalau misalnya tataran yang lebih besar, tentu Allah tidak mungkin membiarkan manusia itu mencari sendiri, eh, mengatur negara itu dengan cara yang bagaimana. Tentu Allah sudah punya rumusan sendiri, karena pengaturan dalam tataran negara ya merupakan penentu juga apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Karena termasuk ke dalam cakupan hukum syarak juga, hukum syariat yang patut kita ikuti. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Jadi Allah itu menegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati Allah dan menaati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Tapi untuk ulil amri ini ada catatan berikutnya, yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Artinya ketika ada ulil amri ataupun ada pemerintah, ya pemerintahnya dalam catatan atau dalam Al-Quran ini ditegaskan bahwa pemerintah yang mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan pemerintah yang mengikuti yang lain. Jadi tidak semua pemerintah dinyatakan ataupun sesuai dengan Islam. Artinya hanya pemerintah-pemerintah yang memerintah dengan aturan Islam atau dengan aturan Allah dan Rasulnya. Banyak contoh-contoh sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, baik dalam sejarah maupun yang sedang berlaku sekarang ini. Misalnya sistem kerajaan. Sistem kerajaan itu, raja yang jadi itu adalah raja yang dari keluarga, ya, keluarganya. Jadi nanti yang menjadi raja hari ini misalnya ayahnya, kemudian setelah ayahnya meninggal kemudian turun ke anaknya dan seterusnya. Tapi yang menjadi catatan penting dalam sistem pemerintahan itu adalah antara kedaulatan dengan kekuasaan, antara kedaulatan dan kekuasaan.
Kalau raja itu ya kekuasaan di tangan raja, dan kedaulatan atau pembuatan aturan atau pembuatan hukum itu juga di tangan raja. Jadi yang membuat undang-undang, yang membuat aturan itu raja. Raja, sepenuhnya dari raja. Tidak jauh berbeda dengan sistem kekaisaran juga, walaupun ada sedikit perbedaan di pemerintahan yang berdasarkan suku bangsanya. Jadi di atas sistem kekaisaran itu, di bawah sistem kekaisaran itu ada eh, pemimpin-pemimpin suku bangsa di wilayah kekaisaran tersebut. Walaupun pemimpin-pemimpin suku bangsa atau suku bangsa di wilayah kekaisaran tersebut nantinya ya akan menjadi sapi perah bagi kaisar gitu. Nanti kita juga mengenal pemerintahan republik. Pemerintahan republik itu dalam hal kekuasaan dan kedaulatan. Kalau kekuasaan ya di tangan rakyat, ya akhirnya rakyat yang memilih menjadi penguasa. Kemudian kedaulatan atau pembuatan hukum, pembuatan undang-undang itu juga oleh rakyat. Itu juga oleh rakyat. Yang lebih dikenal sebagai sistem demokrasi seperti sekarang yang banyak diterapkan di negara-negara di dunia. Dan ada lagi sistem teokrasi. Teokrasi itu seperti di Iran. Jadi orang yang dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai pemimpin itu sebagai takdir dari Tuhan. Takdir dari Tuhan. Jadi nanti ada orang yang suci ya hampir seperti raja ya. Hampir seperti raja, itu yang menentukan hukum itu ya pemimpinnya. Tetapi berdasarkan agama. Jadi teokrasi itu tidak hanya di Islam saja, tidak hanya di katakanlah sekte di Islam saja, tetapi di agama lain juga bisa menganut teokrasi. Nah, dalam Islam bagaimana? Dalam Islam ya sudah ada contohnya gitu. Di masa Khulafaur Rasyidin misalnya sebagai pengganti dari Rasulullah, yaitu pada waktu itu Abu Bakar. Gitu. Dari sisi kekuasaan dan kedaulatan, kekuasaan bisa saja pemimpin atau khalifah itu dipilih oleh berdasarkan musyawarah misalnya, ataupun berdasarkan penunjukan. Tapi ada satu metode yang tidak pernah hilang dari kalau kita melihat sirah sahabat ataupun kalau kita amati Tarikhul Khulafa itu ya metodenya metode baiat. Jadi walaupun ditunjuk nanti, tapi ada rakyat yang membaiat pemimpin dalam Islam, yaitu yang biasa disebut khalifah gitu ya. Nah, nanti perbedaannya dengan yang lain, yaitu pada masalah kedaulatan atau pembuatan hukum atau pembuatan aturan. Pembuatan aturan dalam Islam ataupun pembuatan undang-undang dalam Islam itu ya berdasarkan hukum syara. Jadi seorang pemimpin atau seorang khalifah itu sebenarnya tidak punya kuasa untuk membuat hukum. Bukan khalifah atau bukan manusianya itu, bukan pemimpinnya itu yang membuat hukum. Tapi yang membuat hukum itu atau hukum itu didasarkan atau diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalnya ada seorang pemimpin yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, maka rakyat berhak mengkritiknya. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga bahkan berhak dihukum gitu. Karena ada mahkamah madzalim di sana ya. Mahkamah madzalim itu yang berhak menghukum seorang khalifah yang melenceng dari ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam Islam itu yang menjadi dasar pembuatan aturan itu ya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lain, bukan perintah raja, bukan juga perintah dari orang suci, bukan juga rakyat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah